Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa menyapa dan berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab saudara semuanya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Contoh dan Pelajaran dari Perjalanan di Padang Gurun. Kita akan baca bersama-sama di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saya loncat ke ayat yang ke-11 versi FAYH. Demikian firman Tuhan. Semua ini menimpa mereka sebagai contoh bagi kita, sebagai pelajaran dan sebagai peringatan, supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semua ini dituliskan supaya kita dapat membacanya dan menarik pelajaran daripadanya pada masa kini, menjelang akhir zaman. Lewat kebenaran firman Tuhan ini kita dibukakan sebuah kebenaran bahwa kisah peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan atau tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan untuk diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel. Perjalanan mereka itu menjadi sebuah contoh, pelajaran dan peringatan buat kehidupan kita pada masa kini, pada masa sekarang ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Contoh, peringatan, dan pelajaran tentang apa yang kita harus perhatikan pada kehidupan kita masa kini. Yang pertama, kita akan mendapatkannya pelajaran dari padang gurun Paran, tepatnya di sebuah tempat yang bernama Kades Barnea, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada apa? Apa yang terjadi di padang gurun Paran, di Kades Barnea itu, sehingga itu menjadi sebuah peringatan, pelajaran, dan contoh buat kita pada masa kini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kondisi letak padang gurun Paran atau Kades Barnea itu sudah dekat dengan tanah perjanjian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mereka, umat Israel, tiba di padang gurun Paran itu pada tahun kedua setelah mereka keluar dari Mesir. Nah, ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian, di sana kemudian Musa mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian selama 40 hari. Dan berangkatlah 12 pengintai yang adalah pemimpin kepala-kepala suku yang ada, dan mereka berangkat 40 hari lamanya mereka mengintai tanah perjanjian tersebut. Mereka pulang kembali dengan membawa hasil-hasil kebun, hasil tanah, hasil ladang, tanah perjanjian. Dan ketika mereka datang kepada Musa, mereka memberikan laporan. 10 orang pengintai, mereka mengatakan tentang kabar busuk, tentang kabar bohong, tentang kabar yang melemahkan semangat dari orang-orang Israel yang lainnya. Sementara 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, mereka memberikan semangat. Mereka punya perkataan iman, percaya bahwa mereka akan merebut tanah perjanjian. Namun yang lebih didengar oleh umat Israel adalah perkataan atau kabar atau berita yang diberitakan oleh 10 orang pengintai ini, sehingga mereka kemudian menangis. Sebagian besar orang Israel menangis mendengar berita tersebut. Mereka menjadi tawar hati. Dan lewat peristiwa itulah kemudian datang firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa sebagaimana halnya engkau mengintai tanah Kanaan 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, maka totalnya adalah 40 tahun. Mulai hari itu, mulai saat itu, mereka harus berputar dan menjadi pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya.
2 tahun pertama mereka sudah lalui sampai pada padang gurun Paran. Dan mereka harus berputar kembali menjadi pengembara 38 tahun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Generasi pertama yang keluar dari tanah Mesir, mereka mati di padang gurun. Sementara generasi kedua yang lahir di padang gurun, mereka jadi pengembara 38 tahun. Mereka harus hidup di padang gurun. Padahal satu langkah lagi, satu perjalanan lagi mereka sudah tiba di tanah perjanjian. Inilah yang menjadi pelajaran, peringatan, dan contoh buat kita, saudara, pada masa kini. Pada masa kini kita sedang menantikan tanah perjanjian kita, yaitu keselamatan, hidup yang kekal, surga yang mulia. Itulah tanah perjanjian kita di kehidupan kita masa kini. Yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan hendak naik ke surga, di mana Tuhan berkata, "Aku akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku, Tuhan Yesus, berada, engkau pun berada." Dan janji itu sudah sangat dekat, saudaraku, datang kepada kita. Sebentar lagi Tuhan akan datang menjemput kita, mengangkat kita, membawa kita kepada rumah Bapa di surga. Jangan sampai kita pun gagal di dalam memasuki tanah perjanjian kita pada masa sekarang ini. Inilah peringatan pelajaran yang pertama, peristiwa padang gurun Paran, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua adalah di mana dikatakan dalam 1 Korintus 10 tadi, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari umat Israel di padang gurun. Umat Israel sekalipun mereka selama perjalanan mereka di padang gurun itu, mereka banyak mengecap, banyak melihat, banyak mengalami mujizat, pemeliharaan, perlindungan, kesabaran dari Tuhan. Namun Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tidak berkenan dengan bagian yang terbesar dari mereka sekalipun." Kita tahu semua, saudaraku, bahwa ketika umat Israel, mereka di dalam perbudakan Mesir, mereka berseru kepada Tuhan, minta dibebaskan, minta ditolong. Dan Tuhan menolong mereka, membawa mereka keluar ke tanah perjanjian. Mereka melintasi tanah kering di laut Teberau yang terbelah menjadi dua. Mereka mengalami di mana kaki mereka tidak menjadi bengkak, kasut mereka tidak menjadi rusak dalam perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan senantiasa sabar menghadapi kebebalan dan kekeras kepalaan umat Israel. Namun semuanya itu tidak mendatangkan perkenanan kepada Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada umat Israel. Pelajaran apa buat kita masa sekarang lewat peristiwa ini, saudaraku? Kita mungkin saat ini juga merasakan, oh, saya sudah melayani Tuhan, saya rajin ibadah, baca firman dan sebagainya, saya melayani, saya bahkan menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, saya mengusir setan demi nama Tuhan, saya banyak lakukan apapun untuk Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan berkata, "Aku tidak berkenan kepadamu. Engkau pembuat kejahatan, enyah engkau daripadaku, karena engkau tidak melakukan kehendak Bapakku." Inilah pelajaran penting buat kita pada masa kini, saudaraku. Jangan sampai kita, apa yang sudah kita kerjakan di bumi ini, pada akhirnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Mari kita sama-sama melihat yang berikutnya adalah, tadi dikatakan bahwa supaya kita tidak melakukan hal-hal yang demikian. Hal-hal apa yang dilakukan oleh Israel yang membuat mereka gagal masuk dalam tanah perjanjian? Yang pertama kita akan belajar sama-sama adalah poin 1, jangan sampai kita meremehkan kepercayaan, tanggung jawab dari Tuhan. Jangan kita meremehkan kesabaran Tuhan, jangan kita meremehkan kasih karunia, kebaikan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Semua yang Tuhan berikan kepada kita itu berharga, itu bernilai. Tidak ada yang tidak bernilai, semuanya bernilai. Dan kita tidak boleh meremehkan itu. Kenyataannya banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pengerja jemaat yang mungkin tanpa disadarinya mereka seringkali meremehkan talenta yang Tuhan percayakan, tanggung jawab, kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita melakukan semuanya itu dengan sembarangan, tidak ada komitmen, kita lakukan asal-asalan. Ini yang Tuhan tidak mau, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan lihat ayatnya sama-sama. Bilangan 16 ayat 9 di dalam versi BIMK atau masa kini. Apakah kamu pikir ini soal kecil bahwa Allah Israel memilih kamu dari antara orang-orang Israel supaya kamu boleh mendekati Dia dan bertugas di kemahnya serta bekerja untuk umat Israel dan melayani mereka? Apa yang melatar belakangi Musa mengatakan hal ini? Hal ini dikatakan kepada Korah, Datan, dan Abiram. Musa mengatakan hal ini karena Korah, Datan, dan Abiram datang kepada Musa dan mengatakan Musa itu orang yang sombong. Musa itu sudah meninggikan dirinya di tengah-tengah umat Israel, bahwa Tuhan itu bukan hanya berbicara kepada Musa tapi juga kepada kami, Korah, Datan, dan Abiram. Jadi saat itu Korah, Datan, dan Abiram mengganggu otoritas dari Musa. Korah, Datan, dan Abiram yang adalah orang Lewi yang diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani di kemah pertemuan, untuk datang mendekat kepada Tuhan. Namun dia masih menginginkan jabatan imam. Mereka masih mengganggu otoritas yang Tuhan berikan kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran bagaimana Korah, Datan, dan Abiram akhirnya mereka mati dengan cara bumi itu terbelah dan mereka ditelan hidup-hidup. Karena kenapa? Karena meremehkan, menganggap ringan, menganggap kecil, menganggap sepele kepercayaan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Seringkali kita juga pada saat ini, pada masa kini juga mengalami seperti itu. Kita diberikan kepercayaan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Tapi kita sering berpikir, ini soal kecil, gampang, saya bisa. Tanpa persiapan pun saya bisa. Tanpa doa pun saya bisa. Inilah yang banyak terjadi di dalam pelayanan-pelayanan di dalam rumah Tuhan, saudaraku. Kita berpikir, kita mungkin merasa bahwa kita bisa melayani di rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, itu sebuah hal yang kecil, sebuah hal yang mudah, yang gampang. Tidak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar sama-sama, menjadi peringatan dan pelajaran buat kita. Jangan sampai kita meremehkan tanggung jawab, pelayanan, ataupun kepercayaan apapun yang Tuhan berikan. Jangan sampai kita menganggap itu hal yang kecil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai contohnya, seorang yang mendapatkan 1 talenta. Mengapa dia kemudian mengubur 1 talenta itu? Mengapa tidak dikerjakan? Mengapa tidak dilipat gandakan? Apakah orang yang terima 1 talenta ini mungkin berpikir, cuma 1 talenta, ini perkara kecil, ini hal yang nggak bernilai, sehingga akhirnya kemudian talenta itu dikubur dan tidak dikerjakan, tidak dimultiplikasikan. Kalau kita belajar bersama-sama, mendalami bersama-sama, 1 talenta itu bukan nilai yang kecil, bukan perkara yang kecil, saudaraku. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar sama dengan upah 6.000 hari kerja. Karena 1 hari kerja diupah 1 dinar. Atau dengan kata lain, 6.000 dinar sama dengan 6.000 hari, sama dengan 16,6 tahun. Jadi orang yang menerima 1 talenta ini sudah diberi oleh Tuhan, sementara dia belum melakukan apapun, tapi dia sudah mendapatkan upahnya, upah kerja selama 16,6 tahun. Sangat besar, sangat bernilai. Apakah kita pikir ini satu hal perkara kecil? Tidak. Yang kedua, kita mungkin bisa ambil contoh bahwa 1 talenta itu sama dengan 34 kilo. Kita ambil contoh emas. 1 talenta emas sama dengan 34 kilo emas. Berarti sama dengan ada 34.000 gram emas. 34 kilo emas sama dengan 34.000 gram emas. Kalikan 1 gramnya 500.000. Itu didapat 17 miliar, satu nilai yang sangat besar sekali, saudaraku. Tapi seringkali kita menganggap
itu perkara yang ringan, itu perkara yang sepele. Inilah peringatan yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pelajaran dari apa yang orang Israel telah lakukan, sehingga mereka tidak dapat masuk dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah jangan melihat ataupun menilai fakta jasmani itu lebih besar dari fakta rohani. Kita lihat sama-sama ayatnya di dalam Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Dari dua ayat ini ada dua fakta yang muncul, saudaraku. Fakta yang pertama ini adalah mereka melihat hasilnya sendiri, bahwa benar apa yang dijanjikan Tuhan. Janji Tuhan itu benar. Tanah perjanjian itu memang berlimpah susu dan madu. Ini hasilnya. Mereka tunjukkan kepada Musa. Ini fakta rohani. Tapi ada satu lagi muncul fakta jasmani yang mereka lihat, bahwa mereka berkata kota-kotanya berkubu, penduduknya besar-besar, keturunan raksasa, dan mereka lebih memperhatikan, lebih memperbesar fakta jasmani dibanding fakta rohani, saudaraku. Pelajaran kita buat masa kini juga sama. Seringkali kita lebih menganggap bahwa perkara-perkara dunia, perkara-perkara kedagingan itu lebih besar, lebih utama, lebih penting daripada kehidupan rohani kita sendiri. Ini menjadi sebuah peringatan yang sangat penting untuk kita perhatikan, saudaraku. Karena lewat hal inilah umat Israel gagal masuk menikmati, mengalami tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita hari ini belajar untuk mendahulukan, untuk menganggap kebutuhan rohani kita lebih penting. Hal-hal rohani itu lebih penting, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan kita lebih lagi mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh umat Israel sehingga mereka gagal masuk tanah perjanjian, yaitu mentalitas tidak mau. Kita baca ayatnya dalam Bilangan 13 ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Umat Israel dihinggapi oleh virus tidak mau, atau spirit tidak mau. Walaupun mereka sudah melihat fakta sesungguhnya bagaimana tanah perjanjian itu, tapi mereka tidak mau maju. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang. Virus tidak mau ini lebih berbahaya daripada virus corona itu sendiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkata, aku tidak mau mengampuni, aku tidak mau menabur, aku tidak mau berubah, aku tidak mau bertobat, aku tidak mau ibadah, aku tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, itu berarti sudah selesai hidup kita. Karena orang yang tidak mau, ya dia sudah tidak bisa lakukan apa-apapun lagi. Jadi berhati-hatilah, berwaspadalah, perhatikanlah tiga hal ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, jangan meremehkan kepercayaan atau tanggung jawab yang Tuhan beri, kesabaran, kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, jangan diremehkan. Yang kedua, jangan menilai, jangan melihat fakta jasmani itu lebih besar atau lebih penting dari fakta rohani. Dan yang ketiga, jangan sampai ada dalam diri kita mentalitas tidak mau. Mari saya mengajak dengan kasih Tuhan seluruh jemaat, kita bangkit bersama-sama, tatap masa depan kita. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat, tanah perjanjian sudah di depan kita. Ibaratnya kita sedang berada di Kades Barnea. Sebentar lagi kita akan masuk tanah perjanjian kita. Jangan sampai kita gagal. Lakukan kehendak Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu.
Biarlah Engkau ya sendiri yang akan berbicara kepada jemaat-Mu pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus mendatangi jemaat-Mu satu persatu, dan Engkau membuka mata hati mereka, menerangi mata hati mereka, sehingga mereka memahami, mengerti apa yang dimaksud oleh firman-Mu. Datangi mereka, sembuhkan mereka yang sakit, berikan kekuatan buat mereka yang susah, yang lemah. Hiburkan mereka yang susah ya Roh Kudus. Buka jalan Roh Kudus buat mereka yang punya pergumulan dalam apapun dalam hidup mereka. Mari anugerah-Mu besar bagi mereka Tuhan. Tolong mereka, berikan mereka hikmat, kekuatan, kecakapan dalam menanggung segala perkara di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami percaya kami dapat melewati hari-hari kami, dan kami akan dapat memasuki tanah perjanjian kami. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, untuk terima berkat dari Tuhan Yesus sendiri. Sempurnakan berkat-Mu Tuhan di dalam ibadah kami ini. Sebagaimana firman-Mu berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kita percaya, kita berkata sama-sama, amin. Shalom, salam hati Bapa, salam gesit, muridkanlah keluargamu. Haleluya.